Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita awali dengan senantiasa menambah dan memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta maunah dan juga nikmat-nikmatnya, sehingga Allah kembali memudahkan kita dan memberi kesempatan kepada kita untuk menambah ketaatan-ketaatan kepadanya. Harapan kita adalah mudah-mudahan hal tersebut menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Apalagi kita saat ini berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 4 bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di bulan Dzulqa'dah, kemudian nanti kita juga Dzulhijjah, Muharram, kemudian yang satunya di bulan Rajab. Maka mudah-mudahan kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk melipat gandakan pahala ibadah kita, dan kita pun berusaha untuk tidak melakukan maksiat kepadanya. Kita lanjutkan malam hari ini membaca kitab Al-Lil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, masih pada kitabus shalah, membahas masalah salat, bab yang ke-62. Setelah kemarin kita pada bab yang ke-61 membahas tentang babud dzikri fis sujud, bab bacaan di dalam sujud. Maka berikutnya di bab ke-62 ini adalah babul julusi idza rafa'a minas sujudi bainas sajdataini wal julusi minal akhirati lil qiyami wal julus. Bab duduk apabila bangkit dari sujud di antara 2 sujud, serta duduk dari duduk yang kedua untuk bangkit dan duduk kembali. Jadi ini membahas tentang masalah sujud di antara duduk di antara 2 sujud, caranya bagaimana, kemudian nanti bangkit menuju ke rakaat berikutnya caranya bagaimana. Ini bab yang ke-62 ini. Akhbarana Ar-Rabi qala, Ar-Rabi mengabarkan kepada kami, qala akhbarana Asy-Syafi'i, ia berkata, Al-Imam Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata, akhbarana Ibrahim bin Muhammad qala haddatsani Muhammad bin Amr bin al-Halhalata annahu sami'a Abbas bin Sahlin As-Sa'idiyya yukhbiru an Abi Humaidin As-Sa'idiyyi. Ini rangkaian sanad yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i dalam hadis ini, di mana sumber utamanya adalah Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, salah seorang
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Humaid As-Sa'idi ini mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa fi sajdataini, jika duduk pada dua sujud, sana rijlahul yusra, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melipat kakinya yang kiri, fajalasa 'alaiha, lalu ia duduk di atas kaki kirinya itu, wa nasaba qadamahul yumna, dan menegakkan kaki beliau yang kanan. Jadi seperti duduk tahiyat awal ya. Jadi beliau duduk pada kaki kiri, kemudian kaki kanan ditegakkan. Telapak kaki kanan ditegakkan. Wa idza jalasa fil arba'i, dan apabila beliau duduk pada yang empat, maksudnya rakaat keempat, amata rijlaihi, berarti ini tahiyat akhir. Beliau menyingkirkan rijlaihi, dua kakinya, anwarikihi, dari pangkal paha beliau, wa afdha bimak'adatihi, dan beliau menyentuhkan atau meletakkan tempat duduk beliau atau pantat beliau al-ardha, ke tanah, wa nasaba warikahul yumna, dan menegakkan pangkal atau mengangkat pangkal paha beliau yang kanan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan jalur sanadnya. Demikian pula hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari serta Imam Abu Dawud tentang sunnahnya duduk pada kondisi tasyahud. Kemudian riwayat berikutnya, akhbarana Ibrahim bin Muhammadin qala akhbarana Muhammad bin Amr bin Halhalata an Muhammad bin Amr bin Ata'in an Abi Humaidin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimislihi. Begitu juga dari jalur yang lain, beliau juga meriwayatkan sama sumbernya dari Abu Humaid tadi As-Sa'idi. Jadi sumber sahabat yang meriwayatkan sama, tetapi dari jalur atasnya yang berbeda. Nah, dari riwayat tadi maka kemudian disimpulkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dengan beliau mengatakan, wa bihadza, dengan inilah, dengan hadis inilah, kullihi, semuanya, naqulu, kami berpendapat, fa na'muru, maka kami perintahkan, kulla musallin, setiap orang yang sholat, minar rijali, dari kalangan laki-laki, wan nisa'i, dan wanita, an yakuna julusuhu, hendaknya duduknya, fis sholawati, dalam sholat, salasa jalasatin, ada 3 macam jenis duduk. Idza rafa'a ra'sahu minas sujud, yang pertama apabila ia bangkit atau mengangkat kepalanya dari sujud, lam yarji ala akibihi, maka dia tidak kembali pada akib. Akib itu apa? Bagian kaki yang belakang. Apa jenenge? Tumit. Nah, wasana rijlahul yusra, dan melipat kakinya yang kiri, wajalasa 'alaiha, dan duduk di atasnya, kama yajlisu fit tasyahudil awal, ya, sebagaimana ia duduk pada tasyahud awal. Wa idza arada, yang kedua,
aradal qiyama minas sujud, apabila dia hendak berdiri dari sujud, awil julusi atau duduk, i'tamada biyadaihi. Kondisi yang kedua, kalau seseorang itu mau bangkit dari sujud yang kedua menuju rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga yang tidak ada tahiyatnya, awil julusi atau dari duduk di rakaat yang tahiyat awal mau bangkit ke rakaat ketiga, i'tamada biyadaihi, maka dia berpegangan atau bertelekan dengan kedua tangannya secara bersamaan alar ardi, di atas tanah. Wa nahadho, dan bangkit. Nahadho artinya bangkit ya. Nahdho kebangkitan. Nahdlatul ulama ya berarti kebangkitan ulama. Nahdho artinya bangkit. Wala uhibbu, dan aku tidak menyukai an yanhadho, kiranya ia bangkit bi ghairi i'timadin, tanpa tadi bertelekan atau bersandar. Fa innahu yurwa anin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana ya'tamidu 'alal ardi idza arada al-qiyam, bahwa beliau bertelekan pada tanah dengan kedua tangannya apabila hendak berdiri. Jadi kalau seseorang dalam kondisi sujud, maka posisi duduknya ya, seperti yang sudah kita praktekkan insya Allah, itu ketika duduk di antara dua sujud, bangkit dari sujud begini, duduk di antara dua sujud, maka melipat kaki kirinya, kemudian diduduki seperti ini dan menegakkan rijlahu al-yumna. Ini kakinya ini lurus. Ya. Wa nasoba. Dan diupayakan, nanti disebutkan di situ oleh Imam Syafi'i, kaki-kakinya ini, jari kaki ini menghadap ke kiblat. Ini kalau enggak terbiasa kesakitan. Ada yang hanya mampu satu, ini ya. Ada yang mampu dua, ada yang begini, ya. Karena mungkin kesakitan. Maka diupayakan yang tidak ya, begini sunnahnya. Jari-jarinya Nabi yastaqbilu bi atrafi rijlaihi al-qiblata, menghadapkan jari-jari kaki itu ke kiblat. Nah, ini posisi bangkit dari sujud yang pertama. Ya. Adapun yang kedua, kata beliau, apabila mau bangkit berdiri, ya, baik dari tahiyat awal yang posisinya memang seperti ini, atau dari rakaat yang pertama, maka beliau menganjurkan untuk gini. Beliau tidak mengatakan menggenggam, tapi yang jelas ya'tamidu biyadaihi. Jadi beriktimat, berpegang atau bertelekan atau bersandarkan pada kedua tangan. Memang di dalam hadis yang lain disebutkan, Imam Syafi'i tidak menyebutkan riwayat itu, Nabi melakukan ajan. Ajan itu orang yang tepung, ya, ulet-ulet tepung. Itu posisinya seperti ini, ya. Dalam satu riwayat. Tapi kalau Imam Syafi'i umum, mau begini monggo, mau begini monggo. Jadi posisinya ya dari sujud, mau bangkit ke rakaat kedua. Jadi Allahu Akbar, di sini beliau berharap seperti ini. Ya. Kok enggak ada jalsatul istirahahnya? Beliau enggak sebut jalsatul istirahah, nanti di berikutnya hadisnya Malik bin Al-Huwairis. Begitu juga ketika mau bangkit ke rakaat ketiga dalam posisi tahiyat awal, maka beliau menyukai ya, seperti ini. Baik. Kenapa? Karena diriwayatkan dalil beliau bahwa Nabi ya'tamitu 'alal ardi
idza aradal qiyam. Bahwa beliau, bahasa Indonesia yang pas itu apa sih? Begini tadi bahasa yang pas apa kira-kira? Kalau saya baca di terjemahan itu, kalau iktamada itu artinya ya bersandar, yang dijadikan sandaran. Muktamad berarti yang dijadikan sandaran. Kalau guru saya istilahnya bertelekan, sama dengan orang yang gak iso ngadeg nggawa tongkat akhirnya ya tamidu ala asa. Jadi dibantu dengan tongkat. Dengan cara seperti tadi. Nah, adapun ya ini bab yang ke-62 ya, 63 nanti yang masalah jalsatul istirahah, duduk istirahah. Wa kadzalika uhibbu idza qama minat tasyahhudi. Lebih lanjut beliau menyampaikan, begitu juga saya sukai apabila bangkit berdiri dari tasyahud. Wa min sajdatin, dari tasyahud tadi jelas ya, tasyahud awal mau bangkit maka dengan menggunakan kedua tangan. Termasuk wa min sajdatin, dan dari sujud sajadaha yang ia sujud, yang ia mensujutinya. Li sujudin, karena satu sujud, fil Qur'ani, misalnya karena sujud tilawah ya, wa syukrin, atau sujud syukur. Sujud tilawah karena membaca ayat sajadah, maka di dalam sholat kalau dibaca bangkit beliau juga menganjurkan untuk tadi menggunakan kedua tangan. Termasuk ketika sujud syukur. Sujud syukur ketika sujud sekali, maka bangkitnya pun kalau mau bangkit dengan menggunakan bantuan dua tangan. Wa idza aradal julusa fi masna, apabila ia ingin duduk fi masna, di salat yang 2 rakaat, jalasa ala rijlihil yusra masniyatan yumasu dhahruha al-ardha, maka ia duduk di atas kakinya yang kiri, masniyatan yumasu dhahruha al-ardha, dengan melipat dan disentuhkan bagian punggung kaki yang kiri luar ke tanah. Ya, posisinya seperti kita duduk di antara 2 sujud atau duduk di tahiyat awal. Wa nasaba rijlahul yumna, dan tadi menegakkan kaki yang kanan. Saniyan atrafa sobihi, dengan melipat jari-jari kaki ya, wa basata yadahul yusra, dan menghamparkan tangannya yang kiri ala fahidhil yusra gini, kemudian wa qabada asabi ayadihil yumna ala fakhidhil yumna, kemudian dengan menggenggam jari-jari kanan di atas paha kanan, illal musabbihah, kecuali ya jari telunjuk, wal ibham, dan juga jari jempol, wa asyara bil musabbihah, dan berisyarat dengan jari telunjuk. Nah, ini berarti ketika dia berada di rakaat yang kedua. Ya. Beliau menyebutkan tangan kanan di atas paha kaki kiri, kemudian semua jari-jari ke kanan itu ditekuk ya, kecuali jari telunjuk dan ibu jari. Ya, ini berarti sudah masalah cara ketika seseorang tasyahud. Ya. Akhbarana Malik an Muslimin, qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Malik an Muslim ibn Abi Maryam an Ali ibn Abdurrahman al-Ma'afiri qala ra'ani ibnu Umar wa ana a'basu bil hasa. Ini sebuah asar di mana diceritakan Ali bin Abdurrahman al-Ma'afiri menceritakan
Ibnu Umar melihat aku dan aku saat itu mempermainkan kerikil, bermain-main dengan kerikil. Falamma insarafa nahani. Ketika aku mau pergi, nahani, maka Ibnu Umar mencegahku. Wa qala, dan ia mengatakan, isna kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u. Lakukan seperti apa yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Fakultu, maka Abdurrahman Ali bin Abdurrahman Al-Ma'afiri mengatakan, wa kaifa kana yasna'u, bagaimana dulunya Nabi lakukan atau berbuat? Qala kana idza jalasa fis sholati, dahulu apabila beliau duduk di dalam salat, wada'a kaffahul yumna ala fakhidhil yumna, beliau letakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan. Wa qabadha asabi'ahu, dan beliau menggenggam jari-jari beliau, kullaha, semuanya. Wa asyara bi usbu'ihi, dan memberi isyarat dengan jari beliau, allati talil ibham, yang terdekat dengan ibu jari, yaitu jari telunjuk. Wa wada'a kaffahul yusra ala fakhidhil yusra, dan meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kiri. Jadi yang Ibnu Umar ini semuanya menggenggam, berarti caranya seperti ini, kecuali ini. Jadi memang ada beberapa cara ketika seseorang menunjuk pada tasyahud. Kalau tadi riwayat pendapat yang disampaikan oleh Musyafi'i sebelum menyampaikan asar dari Ibnu Umar ini antara ibu jari dengan jari telunjuk ini yang tidak digenggam, ya, tidak menggenggam seperti ini. Jadi ada di situ sentuhan antara ibu jari dengan jari telunjuk. Ini yang dilipat. Sementara kalau Ibnu Umar itu begini semuanya. Ini semuanya. Nah, dalam hadis yang juga dimuat oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram itu ada perbedaan. Jadi membuat lingkaran antara ibu jari dengan jari telunjuk yang dengan jari tengah. Dengan jari tengah. Jadi seperti ini. Nah, cuman yang masyhur di mazhab Syafi'i ada dua tadi, yaitu begini, kemudian begini seluruhnya. Kalau zahirnya hadis yang di Bulughul Maram itu jari tengah dengan jari jempol ini ketemu membentuk lingkaran. Ya, sehingga di situ ada isyarah angka 35. Wa idza jalasa fir rabi'ati akhraja rijlahu ma'an min tahtihi wa afdha bi alyataihi ilal ardi. Dan apabila ia duduk di rakaat yang keempat, dia keluarkan kedua kakinya bersamaan dari bawahnya serta menduduki pantatnya ila ardi, ke tanah. Wa sana'a bi yadayhi kama sana'a fil jalsati allati qablaha, dan dia melakukan dengan tangannya apa yang dia lakukan di duduk yang sebelumnya. Wa idza jalasa fis subhi falaha jalsatun wahidatun, adapun jika duduk pada salat subuh maka hanya ada satu duduk, yaitu akhiratun, yaitu duduk yang akhir. Ula fayajlisuha al-jilsatal akhirah, maka dia mendudukinya dengan duduk yang terakhir. Aula wa in fatathu, itu lebih utama. Dan jika dia ketinggalan, kalau di rakaat yang kedua maka duduknya seperti tahiyat akhir, yaitu akhraja rijlahi ma'an min tahtihi wa afdha bi alyataihi ilal ardi. Jadi dengan mengeluarkan kedua kakinya secara bersamaan, ya, dari bawahnya, kemudian menduduki pantatnya. Jadi seperti duduk tahiyat akhir kita, ya. Sama juga dengan duduk yang salatnya 2 rakaat.
Sehingga di mazhab Syafi'i kalau duduk itu duduk yang terakhir, ya, duduk yang terakhir, ada tahiyat akhir salam, maka dengan cara menyelempangkan kaki kirinya, kemudian duduk di atas pantatnya dan menegakkan kaki yang kanan seperti tahiyat akhir ya. Itu 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat, yang penting di rakaat yang ada salamnya. Ya. Nah, kemudian wa in fatathu minha rakaatun, kalau dia ketinggalan 1 rakaat, jalasa ma'al imami fiha jilsataini, maka dia duduk bersama imam di dalamnya pada rakaat yang pada duduk yang 2. Fajalasal ula julusal ula wal akhirah julusal akhirah. Ya. Jadi kalau seseorang ketinggalan 1 rakaat, contoh misalnya pada sholat maghrib, dia masuk di rakaat kedua, sehingga ketika imam itu rakaat ketiga dengan duduk tahiyat akhir, maka kata beliau dia duduk seperti di tahiyat yang pertama, tidak mengikuti duduknya imam, karena itu bagi dia adalah tasyahud awal. Wa idza fatathu minhu rakaatun wa aksar, ya, kalau dia ketinggalan 1 rakaat dan lebih atau lebih, wa jalasa ma'al imami fi sholati jilsataini wa aksar jalasa fi kulli wahidatin minhunna julusal ula. Ya, sama. Kalau dia ketinggalan di sholat yang 4 rakaat, maka ketika imam tahiyat akhir, maka dia tetap duduk tahiyat awal. Wa jalasa fil akhirati julusal akhir, nanti ketika dia nambah pada rakaat yang terakhir, maka dia duduk seperti tahiyat akhir. Wa kaifa ma jalasa amidan aliman, dan bagaimanapun seorang yang sholat itu duduk entah sengaja, ya, dalam kondisi tahu au jahilan atau tidak tahu, au nasian atau lupa, fala i'adata alaihi, maka tidak perlu mengulang. Misalnya seseorang lupa tahiyat akhir kok duduknya seperti tahiyat awal, tahiyat awal kok duduknya seperti tahiyat akhir, maka kata beliau, ya, fala i'adata alaihi, entah itu sengaja atau bahkan tidak tahu dan lupa, maka tidak usah mengulang. Wala sujuda lisahwi, dan tidak usah sujud sahwi. Wal ikhtiyar lahu, maka yang dipilih adalah ma wasaftu, apa yang telah beliau sampaikan tadi. Wa idza kanat bihi illatun fastata'a an yuqariba fil julusil awwal wasani ma wasaftu ahbabtu lahu muqaribatahu. Kalau dia memiliki illah, sakit, ya, fastata'a an yuqariba fil julus, kemudian dia mampu untuk mendekatkan, ya, berusaha untuk mendekati duduk fil julusil awal, yang pertama dan yang kedua, seperti yang tadi beliau sampaikan, maka aku sukai. Jadi artinya kalau seseorang sakit tapi dia berusaha untuk mampu sesuai tadi yang disampaikan, maka itu lebih beliau sukai. Nah, ini tentang masalah tadi bangkit dari rakaat pertama, entah dari duduk, entah dari sujud ataupun bangkit dari rakaat kedua dari tahiyat awal, di mana beliau menyunahkan untuk berpegang dengan kedua tangan. Ini memang pendapat beliau berbeda dengan pendapat jumhur. Berbeda dengan pendapat jumhur. Karena jumhurul ulama ini berpendapat bahwa bangkit dengan bantuan tangan, kedua tangan ini tidak disunahkan. Bangkit dengan kedua tangan ini tidak disunahkan.
di mazhab Hanafi, di mazhab Maliki, dan di mazhab Hambali, maka tidak disunnahkan seseorang yang bangkit dengan menggunakan bantuan kedua tangan. Kenapa? Karena banyak sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang sifat sholatnya Nabi SAW, tidak ada yang menceritakan tentang Nabi yang menggunakan bantuan kedua telapak tangan kecuali hadis ini, kecuali Abu Humaid As-Sa'idi. Hanya satu orang ini yang meriwayatkan bahwa Nabi bangkit dengan menggunakan bantuan kedua tangan beliau. Artinya apa? Kata para ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, Abu Humaid itu melihat Nabi sholat dan menggunakan tangannya untuk bangkit berdiri karena ada sebab. Sebabnya apa? Karena beliau sakit, sehingga kalau bangkit langsung dengan sudur qadamaihi, dengan langsung, beliau tidak mampu. Atau karena saat itu Nabi dalam kondisi agak berat badannya, gemuk, sehingga beliau harus menggunakan bantuan tangan beliau untuk bangkit, sehingga tidak perlu bagi yang masih muda atau tidak sakit untuk menggunakan kedua tangannya bangkit. Dan ini bahasanya Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad membela mati-matian pendapat ini, ya. Sehingga bahwa menggunakan kedua tangan bangkit maka tidak disunahkan kecuali ada sebab, entah dengan cara begini atau dengan cara begini, sehingga langsung bangkit. Dan itu yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat. Rasulullah yanhadu ala suduri qadamaihi, beliau bangkit dengan langsung bertelekan pada telapak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga banyak para sahabat yang lainnya seperti itu. Nah, kalau kita ini gaduh-gaduh, kita duduk di 2 rakaat pakai mazhab Hambali, selalu seperti tasyahud awal walaupun itu salat subuh, tapi bangkitnya mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Ini kalau bahasa fikihnya talfek namanya, ini campur, nyampur aduk antar mazhab. Entah kalau yang enggak bermazhab ya, saya enggak bermazhab kok, saya langsung ngambil di hadis misalnya. Ya, kalau konsisten ya mazhab Syafi'i ya, duduk subuhnya ya harus menyelempangkan kaki kiri, namanya duduk apa? Tawarruk, ya. Kemudian bangkitnya juga selalu menggunakan kedua tangan. Sama dengan jalsatul istirahah, sama dengan duduk istirahah sebelum bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, ya, atau dari rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Ada jalsatul istirahah, duduk sebentar sebelum bangkit. Ini pun hanya di mazhab Syafi'i yang disunahkan. 3 mazhab tidak menyunahkan. Kenapa? Karena tadi hanya hadis sahabat Malik bin Al-Huwairis, yang lainnya tidak ada. Sehingga ketika yang dilihat Malik bin Al-Huwairis ini saat Nabi punya alasan sakit atau apa, sehingga bangkitnya dengan istirahah. Dan ini yang dipegang oleh Syafi'i, kemudian diikuti oleh para ulama Syafi'iyah. Dan itu juga tadi sekaligus dibahas oleh Ibnu Qayyim ya dalam Zadul Ma'ad ya, fi hadi khairil ibad. Ya.
Ini bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang mukhtalaf fihi, perkara yang diperselisihkan di dalamnya oleh para ulama. Ya. Kalau saya mengamati di sini kita itu gaduh-gaduh betul. Ya karena tadi, melihat ada yang seperti itu, padahal itu campuran. Ya, kalau konsisten dengan saya mazhab Syafi'i ikuti, ya berarti dia duduknya di rakaat kedua ya, walaupun sholat subuh harus duduk tawarruk, bukan duduk iftirosh. Baik itu ya. Kemudian bab yang berikutnya yang ke-63. Bab al-qiyam minal julus. Nah, ada pembahasan tentang itu juga dari Syekh Bakar Abu Zaid. Ya, termasuk Syekh Utsaimin juga cenderung pada pendapat jumhur tadi ya. Jadi tidak selalu menggunakan bantuan tangan. Nah, yang agak lucu begini, harusnya bantuan tangan itu benar-benar digunakan untuk membantu dia berdiri, tapi nyatanya enggak. Saya melihat beberapa ikhwan begini, ketika bangkit dia memang begini, ya, tapi ini tidak bermanfaat, hanya begini dok, akhirnya begini. Padahal fungsinya ini adalah membantu untuk bangkit. Nah kalau sekedar begini, kemudian nggak berfungsi dan dia tetap aja di sini ala suduri kodamaihi, nah, ngapain harus begini? Karena fungsinya tangan ini, kedatangan adalah untuk membantu apa? Berdiri, gini. Kadang ada yang gini ya, istirahat, terus dia begini, tapi dilepas lagi, tetap dia pakai ini bangkitnya. Ya, ini kan ya lucu juga, saya melihat kok begitu duduknya, apa namanya bangkitnya. Maksudnya kalau dia konsisten begini ya harus bangkit. Makanya tadi kata jumhur ulama, ketika badan itu berat atau tua karena sakit, ya ngapunten seperti Pak Wahyudi misalnya, ini harus begini, harus dibantu ini. Kalau enggak begini harus bangkit langsung begini, wah senteoran ya itu ya, ambruk itu. Jadi Nabi tidak pernah memang menjelaskan kalau kamu bangkit, kamu istirahat, kamu pakai kedua tangan apa. Nah, itu penglihatan sahabat, yang sahabat itu kemudian menyimpulkan, ya sama ketika takbiratul ihram mengangkat tangan, itu Nabi tidak pernah bilang idza kabbartum misalnya farfa'u aidiyakum hadwa manakibikum, angkatlah kedua tanganmu sampai sebatas setinggi pundak kalian atau apa namanya telinga kalian, tidak pernah. Itu pengamatan sahabat, yang mana bisa jadi pengamatan sahabat bisa berbeda. Makanya ada dua riwayat kan, setinggi pundak, setinggi telinga. Sama tadi, termasuk juga di sholat Jumat. Ada seorang sahabat yang beberapa kali mendapati Nabi itu khutbah membaca surat Qaf. Nah itu disimpulkan sahabat tadi, saya tidak pernah ikut Jumatan Nabi kecuali beliau membaca surat Qaf, padahal beberapa kali. Sehingga riwayat hadis sahabat yang lain tidak ada seperti itu. Nah ketepaan entah 3 kali, 4 kali, kemudian di generalisir, sehingga wah ini disunahkan setiap Jumat membaca Qaf. Nah ini kasusnya bisa jadi sama dengan kasus yang dilihat oleh Abu Hamid ya As-Sa'idi atau Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhuma. Ya, makanya kalau ngaji yang kitab-kitab fikih madhab itu tidak ditemui ya, kecuali tadi ya di madhab Syafi'i. Baik, bab yang ke-63, babul qiyami minal julus.
Bab berdiri dari duduk. Akhbarana Rabi qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Abdul Wahhab ibnu Abdul Majid As-Saqafi an Ayyub an Abi Kilabah. Ar-Rabi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Imam Syafi'i mengabarkan kepada kami, Abdul Wahhab bin Abdul Majid As-Saqafi dari Ayyub dari Abu Kilabah. Ia berkata, Ja'ana Malik ibnul Huwairis. Abu Kilabah adalah seorang tabi'in. Malik bin al-Huwairis datang kepada kami. Fasalla fi masjidina. Lalu salat di masjid kami. Wa qala, dan ia berkata, Wallahi inni la usalli wa ma uridu as-salata. Jadi Malik bin al-Huwairis ini datang ke masjid yang di situ ada Abu Kilabah. Malik bin al-Huwairis ini seorang sahabat. Sementara di situ seorang tabi'in. Ada beberapa orang tabi'in. Sengaja Malik bin al-Huwairis ini sholat, tapi niatnya tidak untuk sholat. Tujuannya apa? Walakinni uridu an uriyakum kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli. Aku tadi itu tidak niat sholat, tapi saya sengaja, saya ingin tampakkan kepada kalian bagaimana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat. Fadzakara annahu yaqumu minar rak'atil ula wa idza arada an yanhadha qultu kaifa qala misla salati hadhihi. Lalu kemudian menyebutkan bahwa Abu Kilabah ini bangkit dari rakaat yang pertama, dan apabila hendak bangkit, ya, maka beliau bangkit seperti yang dia lakukan, sehingga ditanyakan kaifa qala misla salati hadhihi. Seperti inilah bangkitnya. Nah, bangkitnya inilah yang dipahami oleh para ulama yang dicontohkan oleh Malik bin al-Huwairis tadi, ada duduk istirahahnya. Jadi bangkitnya untuk menuju rakaat yang kedua, ya, beliau melakukan jalsatul istirahah, duduk istirahat sejenak. Akhbarana Ar-Rabi qala akhbarana Syafi'i akhbarana Abdul Wahhab, ya, dan seterusnya. Abu Kilabah seperti itu. Ghairu annahu qala, hanya saja dia berkata, wa kana Malik idza rafa'a ra'sahu minas sajdatil akhirah fi rak'atil ula fastawa qa'idan. Maka dia sempurna duduk, qama wa'tamada, kemudian bangkit dan tadi menggunakan tangannya, wa'tamada alal ardi. Jalsatul istirahah sekaligus menggunakan tangannya untuk bangkit. Jadi hadisnya Malik bin al-Huwairis ini hadis yang menjelaskan tentang jalsatul istirahah. Maka kemudian diberi komentar oleh beliau Imam Syafi'i, wa bihadza, maka dengan hadis ini nakhudhu, kami berpendapat, fa na'muru man qama min sujudin, dan kami perintahkan orang yang bangkit dari sujud, au julusin fis sholati, atau duduk di dalam salat, an ya'tamida 'alal ardi biyadaihi, untuk tadi bertelekan pada tanah dengan bantuan kedua tangannya, ma'an, bersamaan, ittiba'an lis sunnah, karena mengikuti as-sunnah. Alasan beliau adalah fa inna dzalika asbahu lit tawadhu, karena hal itu lebih, ya, mirip dengan sikap ketawaduan. Wa a'wanu lil musolli, dan lebih menolong bagi orang yang sholat, alas sholati, atas sholatnya, wa ahra an la yanqalib, dan lebih aman dari tidak kecelakaan, guling tadi itu, ya. Yang qalib itu bahasanya juga kecelakaan, ya, inqalaba, guling, inqalaba itu guling, malik. Wala yakatu yanqalibu wa ayyu qiyamin qama siwa hadza karihtuhu, dan hampir-hampir bisa jadi orang itu guling, ya. Maka bangkit
seperti apapun selain yang tadi saya anjurkan, yaitu bangkit dengan duduk istirahah dan dibantu dua tangan, boleh-boleh saja, tetapi beliau memakruhkan, tidak menyukai. Wala i'adata fihi alai, dan tidak perlu mengulang salatnya, wala sujuda sahwin, dan tidak perlu sujud sahwi. Li'anna hadza kullahu hay'atun fis shalah, karena ini seluruhnya adalah hay'ah di dalam salat. Sunnah hay'ah, tidak perlu ada sujud sahwi. Wa hakadza naqulu fi kulli hay'atin fi shalah, demikian pula seluruh hay'ah di dalam salat, na'muru biha wa nanha an khilafiha wa la nujibu sujuda sahwin. Maka yang kami perintahkan dan kami larang dari menyelisihinya, maka kami tidak mewajibkan sujud sahwi dan tidak perlu mengulang dari apa yang kami larang darinya. Wa dzalika mislul julus, ya seperti tentang masalah duduk tadi, mau pakai model mana saja silahkan, tidak perlu sujud sahwi, tidak perlu mengulang kalau tidak sesuai yang beliau perintahkan. Wal khusyuk, khusyuk itu ya, kalau khusyuk itu jadi sesuatu yang menjadi syarat sah salat, kita bisa jadi ngulang terus ini ya. Maka khusyuk itu bukan syarat sah atau bukan masuk ke rukunnya. Wal iqbal ala shalah, konsentrasi pada salat. Wal waqar fiha wala na'muru man taraka min hadza syai'an bi i'adatin wala sujudi sahwin. Maka orang yang duduk dengan berbagai macam cara tadi, tidak bisa khusyuk, tidak bisa konsentrasi, maka ya tidak usah mengulang salatnya dan tidak perlu sujud sahwi. Ya, dari sini hal yang bisa kami sampaikan tentang masalah tadi ya, duduk di antara dua sujud dan juga bangkit dari sujud. Ada yang bertanya? Silakan. Nggih. Apa? Duduk wika, bukan wika ya, duduk ik'a. Jadi duduk ik'a itu ada istilah ik'a'ul kalbi. Nah, Rasulullah SAW an ik'a'il kalbi. Rasulullah melarang duduk ik'a. Duduk ik'a ini para ulama beda pendapat modelnya. Ya. Kalau di mazhab Syafi'i, ya, atau misalnya ditentukan Imam Syafi'i, duduk ik'a itu begini. Ada duduk ik'a di dalam sholat, ada duduk ik'a di luar sholat. Yang sama-sama dilarang, tapi larangan di dalam sholat itu yang lebih dilarang. Duduk ik'a di dalam sholat itu malah begini. Makanya Imam Syafi'i melarang nanti di bab berikutnya. Ya. Jadi jangan seseorang duduk di antara dua sujud seperti ini. Kemudian yang kedua, ik'a itu begini. Bentar ya. Itu begini. Ini ik'a yang kedua. Ya. Kalau duduk yang lainnya yang dilarang itu duduk yang di dalam masjid yang begini. Yang pakai tangan kiri bersandar begini. Kalau tangan kanan enggak apa-apa. Kalau begini enggak apa-apa. Tapi yang dilarang adalah duduk yang begini. Nah, cuman larangan-larangan seperti tadi itu, maka para ulama sepakat larangannya itu bukan haram tapi makruh. Ada yang begini, ik'a'ul kalb. Kenapa? Karena duduknya anjing itu kan dengan begini ya. Nah, gini. Kalau yang sujud jelas ada larangannya, gini ya. Tapi kalau yang ik'a al-kalb ada yang mengatakan seperti ini. Makanya ketika duduk di antara dua sujud ya, supaya enggak ik'a ya begini. Ya, jangan begini. Nah, ini bisa kita cari di beberapa literasi macam-macam duduk ik'a yang dilarang. Cuman larangannya ini larangan yang sifatnya apa? Makruh, artinya tidak sampai mempengaruhi keabsahan
salat. Oke, satu lagi barangkali. Nah, kalau sudah tahu seperti ini ya, monggo mau dilakukan yang mana. Kemudian kalau bisa, bagi saya pribadi memang ya konsisten ya, konsisten tidak campur aduk ya, tidak campur aduk, biar tidak bingung ya, biar tidak bingung. Kalau di tempat kami di pondok itu ya pakai jumhur, jadi bangkitnya tidak pakai istiroha dan tidak menggunakan kedua tangan untuk bangkit membantu ya, kecuali yang gemuk-gemuk ya, atau ketika itu sakit. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.